Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ukhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan, di mana kita ingin selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga kita kembali kepada ketentuan-ketentuan Allah, bahwa Allah memberikan kepada kita semua hal-hal yang bisa meluruskan jalan hidup kita. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan memang kita tidak bisa dilepaskan daripada kehidupan rumah tangga. Rumah tangga merupakan suatu bagian yang harus kita wujudkan sebagai suatu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah 185, lanjutannya tidak lain adalah ukhilla lakum, dihalalkan bagi kamu, ukhilla lakum lailatas syiyam, di waktu malam, rafasu ila nisaikum, artinya kita berhubungan sebagai suami istri di waktu malam, sebab hunna libasul lakum, istrimu adalah pakaian bagimu, wa antum libasul lahunna, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini tidak akan terlepas antara pasangan hidup, sebab Allah sudah mengingatkan kepada kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pada atas tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan manusia itu berpasangan. Tujuannya adalah litaskunu, supaya dia merasa tenang, merasa nyaman. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah jadikan dalam kehidupan berumah tangga itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama, bahwa Allah sampai sedemikian detail mengingatkan kepada kita bahwa berhubungan antara suami istri dihalalkan karena dipermisalkan bahwa istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Artinya kita sama-sama saling menjaga, saling memelihara, saling menghormati, saling menutupi hal-hal yang tidak wajar disampaikan kepada orang lain. Dan jangan sekali-kali menceritakan tentang aib dan keadaan antara suami, antara istri kepada orang-orang yang lain. Tapi selesaikanlah dengan kedua belah pihak, kemudian mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Oleh karena itu diingatkan kepada kita semua bahwa riwayat ini sangat jelas bahwa kehidupan berumah tangga adalah sesuatu hal yang sangat mutlak, sebab an-nikahu sunnati kama raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnatullah, dan barang siapa tidak suka dengan pernikahan maka dia adalah bukan termasuk golongan Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada suatu riwayat dinyatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim ingin melihat putranya Nabi Ismail yang sudah berumah tangga, kemudian beliau datang dengan tidak memperkenalkan diri. Kemudian beliau menyatakan, bagaimana suamimu? Maka dijawab bahwa suamiku sedang keluar rumah, sedang melakukan aktivitas mencari nafkah. Kemudian beliau hanya bertanya, bagaimana perlakuan suamimu terhadap kamu? Bagaimana kehidupan antara kamu berumah tangga? Maka ini adalah suatu pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada mantunya atau istrinya daripada Nabi Ismail. Beliau mengatakan bahwa bagaimana keadaannya, maka si mantunya itu bercerita dengan segala sesuatu, keluarlah unek-uneknya, keluarlah pikiran-pikirannya atau barangkali curhatnya, karena ini adalah suatu kesempatan, padahal orang itu belum dikenal bagi dirinya. Maka ketika dia mengemukakan berbagai macam kesulitan, berbagai macam sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam dirinya, maka disitulah Nabi Ibrahim mengingatkan bahwa tolong sampaikan nanti suamimu pulang bahwa kusen pintu ini atau tiang pintu ini supaya dibuka, supaya diganti.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tatkala Nabi Ibrahim pulang, Nabi Ismail pulang di dalam perjalanannya, maka dia menyatakan bahwa suami istrinya menyampaikan ada tamu yang datang, memperkenalkan diri tidak, malahan dia artinya hanya bertanya dan menanyakan bahwa menyampaikan tiang pintu ini atau kusen pintu ini supaya diganti. Kemudian Nabi Ismail menyatakan bahwa itu adalah ayahku yang sekian lama belum ketemu, kemudian beliau ingin melihat dengan kita semua. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh beliau tidak lain adalah bahwa istrimu harus diganti. Istrimu sudah tidak layak lagi untuk menjadi istri seorang nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa intinya daripada cerita ini? Tidak lain adalah ketika sang istri hanya mengemukakan keluhan, kesusahan, hanya mengemukakan hal-hal yang tidak nyaman di dalam rumah tangga, maka ini merupakan suatu bukti bahwa istri tidak memiliki kemandirian. Karena Nabi Ismail sendiri ketika dilahirkan, beliau ditinggal di padang pasir dalam keadaan sulit, tidak ada air dan sebagainya. Maka ibunya adalah Hajar, Siti Hajar. Dia mencari air dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa, sofa ke marwah, sampai 7 kali bolak-balik. Ini mencerminkan seorang istri yang tabah, seorang istri yang tegar ketika ditinggal suaminya dalam keadaan memiliki bayi yang masih kecil, kemudian tidak ditinggali perbekalan dan sebagainya. Maka dia hanya mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini atas perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim hanya menjawab, betul, itu adalah perintah Allah kepada kami. Kalau begitu silahkan Anda pergi. Nah, artinya bahwa ketika dia percaya bahwa ini adalah perintah Allah, maka yakin Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi artinya cerita ini untuk dijadikan suatu renungan bagi kita bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pasangan hidup ini adalah sesuatu yang Allah pasangkan di dalam kehidupan kita, sehingga satu dengan yang lain jangan pernah membuka aib, jangan pernah menyudutkan atau menyalahkan satu dengan yang lain, karena ini sudah merupakan bagian pasangan hidup kita. Oleh karena itu solusinya selesaikan berdua, dan kemudian dicontohkan tentang Siti Hajar yang demikian mandiri, dia melakukan segala upayanya dengan mencari air dan sebagainya, ditinggalkan bayinya. Ini adalah suatu perjalanan yang begitu memberikan contoh dan motivasi kepada kita. Oleh karena itu kita sebagai istri-istri seseorang yang punya suami juga punya istri, maka jadikanlah kita semua ini orang-orang yang kreatif. Jadikanlah bahwa pernikahan ini merupakan ibadah kepada Allah, sehingga satu dengan yang lain harus berupaya mencari sesuatu yang bermakna dan bermanfaat, sehingga dia jangan pernah berputus asa, jangan pernah dia sering mengeluh, jangan pernah senantiasa curhat kepada orang lain, tetapi curhatnya kepada Allah dengan memotivasi diri, dengan senantiasa mengintrospeksi diri. Sebagaimana Siti Hajar, dia bisa mandiri melakukan apa saja tanpa ada suaminya demi untuk kehidupan. Mudah-mudahan cerita singkat ini akan membuka tabir hati dan pemikiran kita bahwa seorang istri harus mandiri, seorang istri harus menanamkan rasa ibadah di dalam berumah tangga, sehingga insya Allah akan memberikan jalan keluar, karena janji Allah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan itu Allah berikan jalan keluar. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, memudahkan dalam urusan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.